Dongan, bawa kabar tak? Perkenalkan, namaku Joyce, si Bolang dari Bakara, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Hari ini aku akan mengajak kalian bertualang bersama para sahabatku. Ada Ali, Jojo, dan Hendar. Tempat kelahiranku bagai tanah yang jatuh dari surga. Indah sekali. Terletak di lembah yang diapit oleh perbukitan megah di tepi Danau Toba yang cantik. Selain indah, wilayah Lembah Bakara juga menjadi saksi sejarah kelahiran dan perjuangan pahlawan nasional Sisingamangaraja pertama sampai ke-12. Yuhu! Meluncur! Tarik! Supaya adil, setelah melewati bendera kami harus bertukar posisi dan balapan lagi. Hiu, capek juga ya. Kalau begitu, yuk kita cari lauk untuk makan siang. Teman, tempat ini namanya Air Terjun Janji. Salah satu air terjun cantik yang gak jauh dari tepian Danau Toba. Siang ini kami mau melihat rumpon yang kami buat di tepi sungai beberapa hari yang lalu. Semoga saja banyak ikan yang masuk ke dalamnya. Beta mata buat ikan ya, le. Jolo papi dia coba buat mulai kasih si hamuna. Oh, lo. Beta mah beta. Siap itu. Setelah pintu rumpon ditutup, bersihkan dedaunan yang ada di dalamnya. Daun-daun ini yang bikin Ihan tertarik masuk ke dalam rumpon loh. Dalam bahasa Batak, deke Ihan artinya ikan Batak. Oh iya, Ihan berenangnya sangat cepat. Jadi kami menangkapnya dengan tombak ini saja. Hore! Dapat satu! Kata itu, dahulu Ihan hidup di setiap sungai yang bermuara di Danau Toba. Tapi sekarang keberadaannya sudah mulai jarang ditemukan. Padahal Ihan ini endemik Danau Toba loh. Alias asli sini. Dan gak bisa ditemukan di tempat lain. Kami beruntung masih bisa mendapatkannya. Nah, selain Ihan, ada ikan mujair juga. Wih, ikannya besar sekali. Makan enak kita hari ini. Bang, aku udah beli ikan non. Ngaku. Kira-kira ikannya mau diapain ya? Ada yang mau kasih ide? Oh iya, sebelum mengolah ikannya, kami mau mencari bumbu rempah khas masyarakat Batak. Kami biasa menyebutnya itir-itir atau andaliman. Bagi kami masyarakat Batak, gak ada yang bisa menggantikan bumbu masak andaliman atau merica Batak ini. Tapi tahu nggak? Biarpun buahnya mungil, andaliman termasuk dalam suku jeruk-jerukan loh. Seluruh batangnya dipenuhi dengan duri-duri tajam. Makanya kita harus berhati-hati saat mengambilnya. Dataran tinggi Danau Toba memang salah satu tanah yang sangat cocok untuk ditanami andaliman. Karena tanahnya subur dan udaranya sejuk. Tapi menanam pohon ini lumayan sulit loh. Makanya harga buahnya selangit. Sepertinya sudah cukup nih buahnya. Ayo kita mulai olah ikannya. Teman, ikan tangkapan kami hari ini cukup banyak. Jadi sebagian harus kami simpan. Kami punya resep khas Bakara untuk mengawetkan ikan loh. Mau tahu caranya? Ini sudah ada pakai ikan itu? Iya Jo, sudah ada pakai otan nong. Oh,
Bahannya sederhana kok. Cukup siapkan kunyit, jeruk nipis, dan ute sira, sejenis jeruk yang sering kami gunakan dalam masakan Batak. Pertama, kupas kunyit hingga bersih. Kemudian tumbuk sampai benar-benar halus. Selanjutnya, belah-belah jeruk nipis menjadi 2 bagian. Kemudian peras airnya. Lakukan hal yang sama pada ute siranya. Terakhir, siapkan wadah dari pelepah pinang. Ikan ini nanti harus disimpan di dekat tungku dapur. Jadi harus dibuat lubang untuk menggantungkannya. Setelah semua bahan siap, yuk buat ramuannya. Masukkan kunyit halus ke dalam baskom. Kemudian tambahkan sedikit garam, air jeruk nipis, dan air ute sira. Kunyit punya kandungan senyawa kurkumin dan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Sementara jeruk nipis dan ute sira punya kandungan flavonoid yang tinggi yang bermanfaat sebagai antioksidan dan antibakteri. Nah, garamnya berguna mengurangi kadar air dalam daging ikan. Jadi ikan gak mudah busuk. Kata Ito, ikan ini akan tahan berminggu-minggu lamanya. Ayo kita bawa pulang sisa ikannya. Namboru mau membuat bakso ikan andaliman. Rutasio no pudoni disido parlaonio pu sisinga mangarajai. Wah, Bibi sudah siapkan semua bumbunya ternyata. Sebelum membuat bakso, ku gantung dulu ikan yang diawetkan di atas tungku. Bahan sudah siap. Ayo kita buat bakso ikan andaliman. Pisahkan buah andaliman dari tangkainya. Bumbu adonan sangat mudah. Siapkan bawang putih dan garam. Kemudian ulek sampai halus. Campurkan andaliman secukupnya ke dalam bumbu. Sambil menunggu bumbu, Namboru memisahkan daging ikan dari duri dan tulangnya. Setelah daging ikan terpisah dari tulangnya, kemudian tumbuk sampai halus. Masukkan daging ikan yang sudah halus ke dalam baskom. Kemudian tambahkan sedikit tepung singkong. Aduk sampai merata. Masukkan 3 butir telur. Setelah adonan rata, tambahkan bumbu andaliman, bawang goreng, dan daun bawang secukupnya. Jangan lupa tambahkan sedikit merica bubuk dan tepung terigu. Ambil segenggam adonan, kemudian tekan sampai keluar dari sela-sela jempol dan jari manis. Plung, plung, plung. Baksonya banyak ya. Asli dia gatungan itu. Alisa we, tatong natin musni subanon. Paling nggak masuk aja sasak. Kata Namboru, ikan yang diawetkan dengan rempah akan semakin awet kalau digantung di atas tungku seperti ini. Tujuannya supaya kadar air berkurang, terkena panas dan asap dari tungku. Rebus bakso kurang lebih 15-30 menit. Bakso ikan andaliman siap disantap. Bisa dibilang ikan ini menu istimewa masyarakat tepian Danau Toba. Bahkan ikan selalu disajikan dalam setiap acara adat dan pesta karena dipercaya bisa mendatangkan berkah dan rezeki. Nyam. Baksonya kenyal dan lembut. Selain itu berasa sekali rasa dan aroma andalimannya. Andaliman terkenal dengan aroma jeruk yang lembut dengan rasa yang agak getir di lidah. Rasanya sih tidak sepedas cabai dan merica, tapi rasa getirnya membuat lidah bergetar. Ayo tulang, dayung terus perahunya. Oh ya, tulang itu artinya paman dalam bahasa Batak.
Kami mau bersampan ke Pulau Simamora, pulau tanpa penduduk yang ada di Desa Tipang. Oh ya, Pulau Simamora ini salah satu pulau di antara 8 pulau yang berada di Danau Toba. Itu buah yang kami cari, gala-gala. Gala-gala ini termasuk buah hutan yang sudah langka di daerahku. Kami hanya bisa menemukannya ya di Pulau Simamora ini. Tangkap Jo, Ali, jangan sampai buahnya jatuh ke danau. Gala-gala biasa tumbuh di dekat air. Batangnya besar, tinggi, dan daunnya rimbun. Buahnya tumbuh bergerombol di batang pohonnya. Buah tua berwarna hijau kemerahan. Ayo kita bawa pulang. Kira-kira buah ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Tanah Batak punya banyak kuliner yang lezat. Salah satunya kue lapet. Selain membuat lapet isi gula dan parutan kelapa, kami akan membuat kreasi kue lapet isi buah gala-gala. Bahannya sederhana kok. Ada tepung jagung, jagung muda, gula merah, garam, minyak goreng, dan air. Pertama, tumbuk buah gala-gala sampai halus. Buah ini nanti akan dibuat untuk isian kue lapetnya. Serut jagung muda sebagai campuran adonan. Hen, ngabo itu bukamu jagung ngona. Di metode itu. Tumbuk yang halus ya Hendar. Untuk isian lainnya, kita bisa menyiapkan gula merah. Serut gula merah menggunakan pisau, kemudian campur dengan kelapa parut. Nah, yang Ali petik ini bunga rosella. Nanti akan dijadikan pewarna merah alami. Campur tepung jagung dengan jagung muda yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan sedikit tepung tapioka. Tujuannya untuk mengikat tepung jagung supaya lengket. Tambahkan sedikit garam supaya ada rasa gurihnya. Adonan siap dibungkus. Lapet ini dibungkus dengan daun sukit. Kata Namboru, daun sukit yang dipakai akan membuat kue lapet semakin harum. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Lipat daun sukit sampai membalut seluruh permukaan adonan. Setelah adonan tertutup, ikat menggunakan tali. Kue lapet siap dikukus. Kukus sekitar 15 hingga 20 menit. Kue lapet siap disantap. Nyam. Wah, kue lapetnya legit. Lapet isi parutan kelapa dan gula merah, terasa gurih dan manis di mulut. Kalau lapet isi buah gala terasa manis dan ada sedikit sepat. Bisa dibilang, lapet sudah seperti cemilan wajib di setiap acara kumpul-kumpul masyarakat Batak. Bolang, bo nanong atu nangudam di bali gedama. Hingga beda. Ayo kita antarkan. Syukurlah, bengkelnya buka. Berarti Bibi ada di rumah nih. Nambaru. Naruh udah mau bilang? Kira nambaru orang pepenam sebakara nih. Mau lihat godang dah. Sama-sama nambaru. Lagi ribut nambaru. Saotik pature tiga naburu mon. Beta. Nambaru. Nah, eta. Anggol nomor saja, eta marsi aja. Asik. Bibi mau ajari kami membuat souvenir, teman. Teman, sejak tahun 40-an, Balige memiliki industri kain tradisional. Namanya kain mandar Balige. Kain motif kotak-kotak dengan beragam corak warna ini sudah mendarah daging bagi setiap orang Batak. Untuk
mengembalikan kejayaan kain Mandar Balige yang sempat redup karena krisis ekonomi, Bibi Ciko dan beberapa pelaku usaha kecil lainnya melakukan beberapa terobosan. Sekarang kain Mandar Balige dibuat menjadi berbagai macam souvenir menarik. Ada topi, tas, celemek masak, tempat tisu, dan lain-lain. Oh, dia mah jauh dia. Nah, itu. Ya, beda baru. Hati kot benak. Nah, Ali, buat jo amang tak kuluk do tasan asa hupo tu jo. Ayo, kita tata yang cantik ya, supaya hasil fotonya bagus. Untuk menarik perhatian pembeli, kata Bibi, kita harus memajang foto-foto produk terbaik. Baru siapa itu? Senari an po sa may raw. Ukat tu sa jo. Iro, pudi sa tidak. Bajo kaya mito. Sangan nak. Nah, anon. Oh, ima. Teman, kalau kalian tertarik barang-barang khas Danau Toba, nggak harus jauh-jauh datang ke sini kok. Kalian bisa membelinya secara online. Nah, hasa ini foto nanyon. Memang beputu tas do tak kulo do. Siapa yang bilang mau foto kamu? Kita kan mau foto barang jualan Bibi Ciko. Sudah, ada tamu datang. Selamat siang Ibu Ciko. Bapak, Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Selamat datang. Sehat Ibu? Kabar baik, Pak. Baik. Baru ada kegiatan apa ini? Ini ada ponakan datang main. Tadi minta diajarin bikin produk-produk kecil. Ya udah selesai kok, Pak. Oh, udah selesai tuh. Kelihatannya banyak produk baru Ibu. Iya, ini kebetulan ada produk-produk baru. Masukan dari parfum Bibi. Sudah diposting-posting, Pak. Ini sudah buatin topi pakai kain keras. Ini kain Mandar Balige ya? Ya, Mandar Balige, Bu. Ini sudah mulai dipasarkan di mana aja, Bu? Di medsos pastinya, Bu, ya. Perkenalkan teman, Bapak dan Ibu ini adalah petugas pendamping digitalisasi UMKM dari Bakti Kominfo. Beliau yang selama ini memberi pelatihan kepada Bibi Ciko dan para pengusaha UMKM tentang cara menjual hasil kerajinan secara online. Hasilnya, kini penjualan Bibi semakin meningkat. Pembelinya rata-rata dari berbagai kota di Indonesia. Lang, boleh jualan ni waktu sama jualan ni ibu Bibi Ciko? Boy, asal orang lo ya itu anak kan? Pak Ade ini Golan sama kawan-kawan ya? Iya, Pak. Mau ikut kayak Bibi Ciko ya? Iya Pak, mau jualan apa Pak? Bisa. Ini kan foto produknya bisa diambil tuh. Dari punya ibu foto lapet kan? Iya Pak. Dan setelah diambil fotonya, nanti bisa diunggah nih. Tinggal milih nih media sosial apa yang mau dipakai, yang bisa dipakai mana. Kalau udah diupload gini, nanti kan bisa yang ngelihat bisa banyak orang. Ya kan? Kelihatan toh? Teman, manfaatkan teknologi dan terus lestarikan alam di sekitar kita ya.